Zaman dulu zaman rental PS. Iya. Rental PS sampai malam. Betul. Ya kan? Pulang-pulang gue sendiri nih, pulang-pulang. Aduh lu udah pernah belum ya ke rumah Bayah? Ke rumah Mama Udah. Iik? Mama Iik belum kayaknya. Yang naik, yang rame orangnya. Yang naik. Oh itu emang ke rumah om gua, ke nenek gua. Kayaknya udah deh. Papa Hendra nganter keyboard. Udah. Yang makan emping kan? Mama Iik tuh yang Iya, seru. betul. Iya udah, naik kan. Ke rumah kan naik. Jalan setapak, semobil doang. Bawahnya langsung jurang kan, Iya. langsung. Nah, gua mau jatuh ke situ, selamat gara-gara selang air. Aneh gak? Waktu itu mah gua aman-amannya pas kepleset anjing, hampir aja jatuh. Set. Langsung aja gua ke itu. Enggak lo sepedahan jalan. Gua jalan kaki karena gelap banget, gua kepleset. Terus Cuman ada selang, gua ngambil tapi kan pas waktu itu kejadian cepet, langsung lihat, untung aja, hampir aja jatuh. sendiri tuh nggak ada yang lihat. Sendiri, nggak ada yang lihat. Langsung aja ke rumah itu. Dipikir-pikir sekarang, selang selemah itu aja. Iya. Anjing gitu. Terus kok ada selang? Ya, kalau selang memang Emang ada, itu kan. ada. Selang yang buat ini loh, selang pipa, Iya, yang iya. buat nyalurin air ke Ke atas gitu. Nah, gue itu, selamat. Itu serem banget sih itu, tapi ternyata Pas lihat tinggi. sekarang juga Serem. kacau. Gitu ya, selamat. Jurang bukan tebing lagi. Nah, lu gimana cerita lu? Nggak ada. Tadi kalau ini soal Oh, antusias yang banget. ini, yang kuliah kecelakaan? Ya itu mah. Apa itu nggak dibilang selamat? Ya selamat aja sih. Emang kenapa itu? Maksudnya, ya nggak semua orang bisa lewat itu dong. Oh iya. Bisa aja lewat lo gitu. Oh iya ya. Ya jadi waktu itu ngejar kuliah jam 8 pagi di Jakarta. Goblok nih. PD jam 4 bisa nih di Pandeglang nih. Ternyata jam 6 kecelakaan. Kenceng kena lubang jatuh. Dari dulu udah style kacamata. Iya. Ternyata ininya patah. Jepit ke ini gua. Oh. Berdarah. Tapi nggak ada tanda ya? Ada nih. Oh, oke. Dan gue juga punya tanda. Sama kiri. Disama-samain aja. Jadi gitu Aha. nggak sadar lah kan, masih kaget kan kalau Kaget. jadi langsung gas lagi. Aku jar jam 8 nih soalnya saya isi bensin nih di Jakarta nih. Saya di Grogol. Mas nggak mau istirahat dulu kata tukang bensinnya. Nah, terus? Hah? Kenapa mas? Nggak apa-apa. Itu matanya berdarah. Iya, gue langsung. Bocor tuh ya? Bocor dari segini, gue nggak ngeh dari tadi. Langsung harus tetap Langsung kuliah. lemas, tetap kuliah jam 10. Dengan- Pakai kacamata hitam. Perban. Tapi perban sih. Ya gimana kan? Ya. Nah, ada lagi nggak Ra, kejadian? Kalau itu kan dari segi kecelakaan lah. Iya. Kalau dari segi perbuatan gitu, kayak lo selama 31 tahun ini kayak anjing kok gue nggak bisa begini ya gitu. Kayak ada aja halangannya, ada aja pengingatnya gitu. Enggak sih, apa ya? Enggak, gue cuman ini aja, kalau gue mah senangnya cinta damai. Kalau gue tuh ya, Iya. gue melihatnya keluarga gue kan beberapa ada yang clash, ada yang gimana gitu. Ya, ada normal lah ya. Normal lah gitu, cuman keluarga. sebisa mungkin kalau gue mah damai ke semuanya gitu. Boleh jadi si saudara gue, si om sama si bibi misalnya clash, ya gue mah damai sama dua-duanya aja gitu. Dan itu kayaknya beberapa saudara gue ngelihat dia tuh biasa. Kalau orang zaman dulu kan, oh ini mah pasti ini nih gitu nyebut. Nah yang pas bagian gue disebutnya pendamai keluarga kayak gitu. Oh, ada ininya Iya, ya, jabatan-jabatan. Iya, waktu kecil lagi gue kayak, apaan emang damai, keluarga mah damai kali di mana-mana gitu emang. Tapi alam bawah sadar lo selalu pengen melakukan hal itu ya. Gue mah Di enggak. keluarga dimanapun. Iya, biasalah saudara saling jelek-jelekin nih, tapi selama dia sama gue nggak masalah mah enggak, gue masuk aja. Gitu. Nah sekarang arah yang zaman sekarang ini melihat Banten tadi match kayak gitu, terus apalagi orang-orang baru yang baru tahu lo Banten, pasti ini. Lo melihat Banten dan spiritual tuh akhirnya gimana sih menyikapinya sekarang? Gimana dia tanya gue? Biasa. Nggak apa, biasa aja, nggak apa-apa ngomong aja. Biasa aja gue nggak. Biasa ini. aja, Biasa aja. ngambil pusing, nggak baper juga gitu ya. Ya santai aja. Dibilang wah kebal nih, ya udah, aja. Tidak. Aku bercanda aja sudut sakit gue. Oh, Sakit tuh. gitu. Ada bekasnya gitu. Tapi belakangan ini katanya punya mimpi-mimpi aneh ya katanya. Aku nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mimpi jorok aja, mimpi jorok ada mimpi jorok. Mimpi Mastiin aja ya. Nah, Ah, apa lagi dak? Cerita apa lagi nih? ada lagi, satu lagi dah nih terakhir. Pas SMP, Banyak. jurit malam, Iya. jurit malam Anjing lagi. emang. Gue jadi panitia jurit malam, Iya. gue ngecek jalur lah pos 1 sampai 4 gitu. Udah gitu, pas sudah malam-malam itu tiba, udah hari berjalan seperti biasanya. Nah pas malam udah malam banget sih, ada 2 tanda yang aneh. Satu adik kelas Ayan, kumat Ayannya, karena kalau itu gue masih bisa nih.
Gue masih bisa alasan logis. Kesehatan. Dan dia udah kecapean, terus kesiram ombak, emang pos keempatnya gue suruh jongkok lu di ombak, terus kena ombak gitu. Jam 2 pagi. Wah, ternyata ayan. Ternyata kan itu penyakit yang orang nggak tahu kapan obatnya. Gue juga nggak tahu itu namanya ayan. Epilepsi lah. Udah tuh, anjir. Gak jauh dari situ, kita selamatin tuh si adik kelas, dilempar, dak, ada biji durian di pantai yang semuanya pohon kelapa. Nah, gue langsung, wih, kok ada biji durian guys di ini? Yang dilempar siapa? Gua. Pokoknya beletak terus kena gua gitu. Ih, kok ada biji durian ya? Saat itu nggak mikir apa-apa karena fokus sama si Ayan. Gua kasih balsem, punggungnya sembuh. Gak tau lah gimana. Kan kita nggak tahu itu sakit itu ya. Ternyata bahaya banget. Tuh kita balsemin. Udah pas yang itu pagi-paginya anak-anak, tapi kok ada biji durian ya di sini? Katanya kan nggak ada pohon durian di sini. Sudah lah gitu, sudah lagi. Nah sekarang gue itu apa ya, ada apa ya Dit? Kok bisa ada biji durian di? Mungkin ini sih lebih ke pohon-pohon kelapa. Pohon-pohon kelapa yang belum jadi kali ada. Cuman kita nggak familiar sama bentuknya. Enggak sih, durian sih wangi-wangi durian. Ya itu gue nggak bisa jelasin secara logis, jadi gue. Iya. Ya cuma sudah lah. Sebenarnya banyak ya Raya, arti-arti dari kayak lo tadi gitu. Mungkin lo belum pengen cari juga kan saat itu kan? Gue sekarang pengen banget nih, Dit. Arti dari biji durian jatuh. Dilempar biji durian. Ini kita sama-sama lihat aja. Iya, ada lagi di Enggak, ini lebih ke mimpi. Mimpi. Oh enggak, gue nyata. Apa selama ini gue cuma mimpi, Dit? Lah, emang kenyataan itu ada? Emang hari esok ada? Kan kita hanya berjalan terus di hari ini. Sama. Nah, karena gue menariknya adalah seru banget nih. Lebih lepas. Enggak ada. Masih jauh gitu, masih banyak banget. Susah ini banyak banget. Aja. Terus. Nah, jadi itu gimana? Jelasin logisnya, enggak? Saat itu gue nggak bisa jelasin logis, merinding juga. Cuman ya sudah gitu. Untungnya teman-teman mendukung. Sudahlah, dilempar langsung lari. Oh, lari. Gitu. Oke, karena saat itu langsung kita cara. Mungkin siapa yang suka di sini bisa menjelaskan kali. Bisa. Nonton ini terus. Kalau gue lebih ke sekarang ya, kalau dapet kayak gitu, mungkin lebih pengingat aja gitu. Terus jadi kayak apa yang lo rasa setelah lo mendapatkan hal itu gitu. Oh, waktu itu sih kayak emang kita kelewatan sih bercandanya. Dapetin apa yang sedapetnya. Iya, itu kan sampai ayan gitu sampai. Tapi kan kita jadi tahu ada namanya penyakit ayan. Iya, gitu. iya. Sama karena ternyata ya bagus juga lo punya pikiran, udah nggak usah gue cari hari itu juga. Iya. Gitu. Karena emang lo kebutuhan kepala lo, hati lo, badan lo saat itu ya butuhnya itu doang. Cuman butuh diingetin, gue udah kelewatan nih, ya udah gitu. Iya. Karena sejauh yang gue jalanin, ketika kita nyari tahu berlebihan, nggak penting. Oke. Dan amit-amit kadang kita selalu malah terjebak di yang berlebihannya ini. Nggak penting. Kita ternyata butuh esensialnya cuma segini doang, ya udah. Emang ketahui kayak hari ini gini nggak dapet nih, hari ini ya udah. Mungkin ketika ada orang ini baru ada yang tahu, nantinya baru bisa ngasih tahu lo di kemudian hari. Apa penonton judulnya namanya? Smart People. Smart People tahu pasti. Pasti tahu, apalagi mungkin banyak banget nih yang dari Banten juga nih. Ya. Pasti banyak. Dan kemarin yang menariknya teman-teman Ara tiba-tiba membahas dari handphonenya bahwa ada teman-teman dari Banten yang membawa topik bahwa Sunda Banten itu adalah Sunda yang pertama. Iya, katanya. Benar ya? Jadi menurut bacaannya dia, Sunda itu yang kita kenal bukan dari Bandung dulu, bukan dari Jawa Barat dulu, tapi dari Banten dulu, katanya asalnya gitu. Terus apa ya? Gue lupa penjelasannya. Iya, dan ada juga tentang Aki Tiram ya. Iya. Perkawinan anak Aki Tiram. Iya, ternyata tuh udah banyak yang tahu ya, gue baru tahu tuh. Terus dia ngejelasin tentang adanya orang Hindu pernah ke Pandeglang zaman dulu, buktinya dari ada batu bertuliskan tulisan Hindu gitu. Iya. Sedangkan kan di Pandeglang kan rata-rata Islam mayoritas gitu. Justru Hindunya sendiri nggak ada gitu. Nggak kesebut ya. Makanya lah. Nggak populer ya. Menarik juga. Atau ditutupi ya. Iya. Dan Ara sendiri lah masalah kayak tempat-tempat kayak gitu. Ingat nggak lo zaman dulu itu apakah banyak tempat-tempat wisata atau megalitikum, batu-batuan di sana? Ada Batu Quran namanya. Jadi dari rumah gua cuman 10 menit, 15 menit. Kenapa nggak pernah diajak?
Ya udah. Ada batu Quran. Batu Quran itu di Cikoromoy namanya, tempat kolam batu alami. Betul. Jadi belum pernah. Cikoromoy belum. Lo ngomongin dong Cikoromoy. Cikoromoy itu wisata kolam batu alami, keluar air sendiri. Nah, kita bisa renang di situ. Gue pernah yang itu juga sih, yang air panas itu. Beda sama di air panas mah. Itu sekarang-sekarang. Zaman dulu lah Cikoromoy ini. Terus Di situ juga terdapat wisata batu Quran namanya. Jadi batu yang ditulis itu Quran. Ya pertanyaannya gimana cara nulisnya, lu di kertas saja kita belum ya kan pakai tapi kan zaman dulu gitu. Kita masih gak habis pikir aja. Dan kalau sejarahnya dikaitkan dengan era mana? Maksudnya Sunan-Sunan kah? Atau era Nabi? Pokoknya ada ya? Ada batu Quran. Terus di Pandeglang itu ada makam. Salah sebut bukan kita. Bukan ya? Ada banyak ya? Ternyata ada banyak dan arah baru. Iya, batu Quran. Ini batu Quran ada nih tuh. Sejarah penamaan batu Quran, batu dengan ukuran besar yang bertuliskan Al-Quran. Masyarakat sekitar percaya hanya orang-orang pilihan yang memiliki ilmu tinggi yang bisa menuliskan melihat tulisan Al-Quran. Oh, iya. Jadi batunya kasat mata, tulisannya kasat mata ya. Iya. Cikaduan. Dan memang kita tahu kan banyak wali-wali yang asal dari sana kan. Betul. Iya. Ini yang gue tahu nih ya, karena gue sering lewat Bayah. Pasti kalian lewat makam Syekh Maulana Mansyuruddin. Iya. Masyarakat ini dari beberapa info berkembang di masyarakat beliau ini merupakan nama lain dari Sultan Haji, putra dari Sultan Banten ke-6. Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Makamnya terletak di ini Cikaduan, Cipecang. Nah, ini yang gue tahu di sini. Iya, benar ya. Ada nih. Iya. Oke, jadi itu yang dekat rumah lo ya? Itu paling dekat. Rame banget karena orang Jakarta sampai ke situ. Timbul dong pertanyaan, ngapain orang Jakarta jauh-jauh buat ke Pandeglang untuk ke situ gitu. Oh, gimana Dit? Pertanyaan lo itunya? Iya, ngapain orang jauh-jauh? Bukan siapa? Iya, atau enggak bukan apa nggak ke pantai kemana, tapi kok ke situ. Dan beneran rame banget, bus gede-gede. Tapi ada pertanyaan nggak, Ra? Emang siapa sih nih orang beliau ini? Gua nggak cari tahu, baru sampai hari ini nih gua cari tahu. Boleh kita cari bareng? Udah ini gue yang sakit kan. Lu napas sih? Siapa? Sultan. Sambil kita cari bersama ya, ini lebih senang kan? Sunan. Enggak Sultan. Sultan. Syekh Maulana Mansyuruddin, D-nya 2. Mansyuruddin. Tapi lu jelasin dulu kenapa orang rela dari Jakarta sampai ke situ buat. Kalau gue yang dapet sih kan emang banyak tempat-tempat mungkin antara petilasan atau makam yang pada akhirnya setelah diteliti atau diseimbangkan ilmunya, nggak melulu dari spiritual tapi dari faktual juga ilmiah, punya energi yang bagus, Ra. Jadi energi yang bagus itu apa? Efeknya ke badan mungkin lebih seger, lebih nge-charge, doa lebih sampai. Gitu. Jadi makanya mereka suka ke tempat-tempat yang gitu. Apalagi kan logikanya ya kayak Arab deh, Mekah gitu. Diputerin, didoain ya jadi bagus dong. Nah, tempat-tempat ini yang disakralkan dengan wajar ya, karena kan kita nggak boleh mengkultuskan juga kan, selain Nabi Muhammad juga utusan Allah. Itu tuh punya energi yang baik sehingga pastinya orang-orang dari manapun akan rela gitu. Apalagi mungkin ada juga beberapa cucu dan keturunan dari syekh tersebut gitu. Pasti wah ini kakek gua nih, masa gua nggak doain. Makanya kita perlu cari tahu siapa. Iya, malah kalau Ara kan tadi ngapain sih orang Jakarta ya? Kalau gue sih sesimpel ya doa aja gitu. Mungkin kalau emang ada air, nah kan selalu ada air kadang ya. Air kan juga kan pernah gue juga ngobrol bareng Profesor Niko kan, Pak Niko. Itu bisa jadi media dan penghantar yang baik untuk energi baik juga gitu. Lewat air, apalagi air yang ya kayak air Zam-Zam, balik lagi. Air Zam-Zam di situ, doanya di situ, story-nya bagus. Kita dan percaya khasiatnya banyak. Dipercaya terus manifest juga. Ya udah. Balik. Jadi siapakah? Jadi ini adalah salah satu syekh yang ada di daerahnya Ara ini. Beliau dikenal dengan Sultan Haji atau Sultan ke-7 Banten, berdarah bangsawan, Banten putra dari Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Raja Banten ke-6. Penyebar agama Islam di Banten Selatan dan wilayah Banten lainnya gitu. Dan kelahirannya di tahun 1658. Ini lama sekali ya.
Dan ternyata ada nyambungnya ke Batu Quran. Batu Quran. Iya. Jadi ada diyakini juga ceritanya bahwa Batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansur ketika beliau akan pergi gitu. Jadi awalnya sebelum ke Mekah langkahnya diawali dari lokasi tersebut hanya dengan membaca basmalah. Kemudian Syekh Maulana Mansur tiba di Mekah. Gitu. Dan kepulangannya beliau muncul dari sana bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Yang tadi lo ceritakan ya. Ke situ jadinya. Nah kalau menurut masyarakat katanya air yang tak berhenti mengucur itu diyakini sebagai air Zam-Zam. Oke. Begitu. Oke. Nyambung. Berarti gue nggak ini banget lah ya. Ngerti lah gue beberapa Batu Quran ke Syekh itu. Jadi memang, nah ini ada sejarah versi kedua, Ra. Oke, dan ini katanya sama masih dari garis Sultan Ageng Tirtayasa. Terus ulama yang mampu bersahabat dengan bangsa jin dan mampu menaklukkan harimau hingga keturunannya. Dari Syekh tersebut nih. Kemudian sama juga dari Mekah, air Zam-Zam juga. Cibulakan, katanya ada mata air di Cibulakan, tahu? Nggak tahu. Nggak ya. Baru denger. Oh banyak versi. Banyak versi ya. Aku penasaran yang ketiga apa nih ya? Boleh. Boleh ya. Batu tersebut katanya replika dari batu Quran yang berada di Sanghyang Sirah. Sedangkan terkait sejarahnya diyakini berkaitan dengan Sayyidina Ali, Prabu Munding Wangi, dan Prabu Kian Santang. Di mana Prabu Kian Santang dalam kisahnya belajar ke Tanah Suci. Kian Santang tuh anak Siliwangi ya. Nah, ketika pulang ke Tanah Pasundan mengirim utusan dan tentang hukum Islam mengenai khitan pada Sayyidina Ali, putranya ya, Siliwangi ya. Jadi masih ada hubungan juga ke Siliwangi. Oh, jadi intinya Versi. Ya ada 3 versi. Yang ketiga ini adalah itu hanya yang replika. Cuma kayak dibuat oleh Syekh tersebut untuk dibuat di daerah situ, gitu. Dan ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Sesek. Nah, kalau nyet-nyet lu sesek ya? Kalau gue nyet-nyetan ini nih kenapa nih? Nyet-nyetan nih. Karena kayak apa? masuk angin. Hah? Nggak lancar darah. Benar. Kayak Badminton juga kan. Dan memang yang perlu kita ketahui juga ketika kadang kita narik ke daerah-daerah lama, waktu era pas live. Itu ada teman-teman yang ngerti. Gue kan juga nggak visual ya. Ada teman-teman yang ngerti juga. Kadang kita tuh kayak time machine juga kan, mengingat kembali, menyebut kembali orang amal jariah aja kan dengan mengingat yang kita ini kan. Kenapa? Apa lu gitu-gitu? Mengingat kembali gitu gue gini. Ya kan maksudnya kayak almarhum bokap lo, almarhum kakak itu kan dari keturunannya kan. Iya. Serius tapi gue masih nyut-nyutan ininya. Nyut-nyutan. Ya udah baru lancar aja darah gitu dari sumbatan-sumbatan. Lu cana emang enggak? Iya, ngatur napas tadi katanya. Iya benar. Belum seimbang. Jadi memang ada energi-energi yang ke bawah. Maksudnya kan dari agamanya kan udah kita ketika nyebut namanya ya doain juga gitu. Iya betul. Jadi yang ada kemungkinan juga ada hubungannya, ada juga mungkin enggak. Gitu aja sih. Ada yang mau disampaikan lagi nih? Udah sih, pokoknya sukses terus buat Ojo Dume. Nanti kalau viewers ini sampai 1 juta, gue akan kembali lagi ke episode ini, episode selanjutnya pokoknya. Dan lu dalemin lagi. Boleh, gue mah banyak. Ntar gue nanya ke emak gue dulu. Iya. Emak gue sebenarnya banyak cerita, cuman dia harus ditanya juga orangnya kan. Baru cerita. Kalau 1 juta masa yang berapa yang logis? Viewers sampai berapa? Gue lanjut. 5.000. Nah, 5.000 views. Ara lanjut lagi tentang Banten. Lanjut lagi, oke. Karena Banten juga merak kan artinya merak. Merak sedang merak itu adalah emas. Keren. Belum bahas Rangkas kan? Bahas Rangkas. Banyak. Kisah tanah Banten lah. Benar. Kacau. Ayo. Dan menurut pamannya Ara, salah satu tempat teraman nanti ada di Bayang. Iya, benar, keren. Ayo ambil 5.000 dulu. 5.000 dulu, ayo. Gila. Ini kayak channel anak muda nih, biasa mah channel ini nggak kayak gitu dewasa. Sorry. Yaudah, senontonnya kalian aja. Iya, kalau emang suka-suka, share ya. 4.000 views. Emang kalau ada kalian orang Banten yang nggak terima sama cerita Ara, ya Dibenerin. silakan dihujat. Iya, kan saya juga cuman katanya, kan saya juga. Ara juga kayak nggak mau nerusin cerita-ceritanya ini, padahal mah tadi udah di Nanti. pop. Oh iya, nanti deh.
Ya. Terima kasih udah nonton. Ara, terima kasih banyak akhirnya udah mau bantu dan Sama-sama, mau cerita banyak nih. Buat Rangga juga makasih. Buat Rangga makasih tadi dari produser. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Dinda Rashid. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak beda lagu. Ajudume